تنسى من كل ده، وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش غير اللي ده الحب في القلب افتياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang sama kita muliakan semua yang mulia, yang sama kita hormati semua yang terhormat. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan judul tadi, ibadah puasa upaya untuk membangun manusia mukhlis, manusia orang-orang mukhlisin. Sebelumnya Bapak Ketua sudah menyampaikan bahwa Ramadan itu dapat bermakna rahmat, huruf mimnya bisa berarti maghfirah, keampunan, huruf dotnya dal bisa berarti doman atau diman, artinya terpelihara, kemudian alif aman, dan nun nurullah. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Nah, kemarin juga kita sudah dengar nurullahi la yu'ta li'asin. La yu'ta li'asin. Cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ini merujuk kepada sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, untuk melengkapi apa yang telah disampaikan, maka kita juga merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah yang mengatakan bahwa puasa itu telah dicatat, kutiba. Jadi kata kutiba itu artinya dicatat atau diregister. Tidak ada kata wajib di situ, tidak ada kata fardu di situ. Lalu dari mana datangnya kata wajib dan fardu? Kenapa dicatat puasa itu kepada orang yang beriman supaya dia menjadi takwa? Lalu apa itu takwa? Kalau takwa yang sering kita dengar itu menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tapi takwa menurut Imam Al-Qusairi, pengarang kitab Risalah Al-Qusairiyah, ini buku tasawuf standar bagi orang-orang yang mempelajari tasawuf. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Huruf pertamanya artinya orang yang taubah, yang selalu bertaubat. Jadi kalau tadi nurullah la yu'ta li'asin, ternyata nyambung dengan kata takwa. Tak pertama artinya orang yang suka taubat. Kemudian orang yang suka taubat itu lahir huruf qa, artinya qanaah. Ini jelas. Jadi kalau orang suka taubat, dia selalu merasa qanaah, merasa cukup, tidak rakus, tidak serakah. Karena dia selalu kembali bertaubat. Setelah huruf qa ada namanya huruf waw. Jadi waw artinya wara, menjaga diri untuk tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan. Jadi kalau ada ini halal, ada yang satu haram, dia pilih yang halal untuk menghindar dari yang haram. Jadi dia tidak mau melakukan sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Maka orang yang demikian disebut dengan wara. Lalu ya ini kalau menurut kaidah namanya huruf lamiyah. Jadi
seharusnya waw ya itu ditulis alif, tapi karena ada waw, huruf illa namanya, huruf yang berpenyakit dalam tata bahasa Arab, maka wawnya bukan, alifnya bukan tulis panjang ke atas, tapi dikasih melengkung, sehingga alif ya di situ dibaca sebagai ikhlas. Nah, ini kalau kita lihat tadi Ramadan 5 huruf ditambah takwa dengan 4 huruf sama dengan 9 huruf, sama dengan bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Islam. Apakah ini karena kebetulan? Kalau orang yang cuma tahu cocologi, dia bilang ini kan itu cuma cocologi itu. Tapi sebenarnya ini sudah satu rahasia yang diberikan oleh Allah antara Ramadan. Ketika orang itu berada Ramadan, tujuannya supaya bisa menjadi yang takwa, itu satu kesatuan dalam bingkai, dalam frame 9 huruf yang sama dengan nilai jumlah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Tadi judulnya tadi supaya kita menjadi orang yang mukhlis. Sebenarnya gampang saja kalau kita bicara mukhlis. Dari 9 huruf tadi, kalau semua itu kita lakukan, pasti kita menjadi orang yang mukhlis. Sederhananya, orang yang mukhlis itu tidak riya dan sum'ah. Kalau kita masih riya, masih sum'ah, maka apapun yang kita puasa berkali-kali pun kita melakukan puasa Ramadan, kita tidak bisa menjadi orang yang mukhlis. Kemudian di atas mukhlis ada namanya mukhlas. Jadi mukhlis itu tarafnya masih di bawah, masih rendah. Ada lagi satu tingkat yang namanya mukhlas. Kalau semua itu kita sudah dapatkan dan kita laksanakan dan kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah, maka kita menjadi orang yang mukhlas, orang yang terpilih. Hari ini kita sudah puasa yang ke-13. Yang menjadi permasalahan, apakah puasa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Insya Allah, hanya Allah yang tahu. Ini kan luar biasa. Kalau semuanya hanya Allah yang tahu, manusia tidak mau tahu, itu repot. Karena cuma Allah yang tahu. Nah, puasa itu punya rukun. Kalau orang itu disebut Islam karena dia melaksanakan rukun-rukun Islam. Disebut beriman karena dia meyakini dan melaksanakan rukun-rukun iman. Begitu juga puasa. Kalau orang puasa itu dikatakan melaksanakan puasa atau dia berpuasa, beriman, berislam tadi itu karena ada rukun-rukunnya. Berpuasa juga demikian, ada rukun dari puasa. Mungkin setiap tahun kita berpuasa tapi tidak tahu apa itu rukun puasa. Ada yang bisa bantu pahami rukun puasa? Jadi rukun puasa itu ada 2. Jadi setiap hari kita lakukan, kita tidak tahu rukunnya, tapi kita menyatakan bahwa kita sudah berpuasa. Nah, ini kan rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua, imsak. Kalau niat tidak imsak, tidak puasa. Kalau imsak tidak niat, juga tidak puasa. Lalu apa itu niat? Jadi niat itu dalam psikologi Islam itu ada berapa tingkatannya. Pertama, khatir. Nah, sebelum kita membahas itu saya mau tahu dulu. Kalau ini dari Perbutulan Faham ini dari Indonesia bagian barat. Kalau niat, jadi rukun puasa itu ada 2. 1 niat, 1 imsak.
Kalau niat puasa di daerah Indonesia Barat bagaimana? Nawaitu saumautin anatari fardi sahri Ramadhani hadiah sanati imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban, ya, imanan ada redaksi lain dari Indonesia Barat, ada redaksi imanan wahtisaban. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadana. Hah? Ramadan, iya Ramadan, iya. Jadi syahri Ramadana atau Ramadani. An adai fardi syahri syahfi hazihi sanata, ada juga hazihi sanati. Oh ya, jadi kalau dia nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadani fi hazihi sanati, jadi dia mudafun ilaih. Nah, tapi kalau dia nawaitu sauma gadin an adai farda syahru Ramadana an adai fi hazihi sanata lillahi ta'ala, itu namanya iskim gairun munsharif. Ya. Jadi ini untuk Indonesia Barat sudah lain. Kalau di Indonesia Tengah, Sahlan bagaimana Sahlan? Mana Sahlan? Ala Sahlan. Karena, jadi kalau benar saya kasih hadiah buku nih. Jadi saya sengaja bawa buku tadi ini. Kalau ada yang benar sesuai dengan ilmu, saya kasih hadiah buku. Ya bisa, silakan. Nawaitu jadi tidak bisa dapat hadiah. Tidak sesuai dengan ilmu. Jadi kalau ini kan ini tadi sudah ada dua. Ada syahri Ramadhani, ada syahri Ramadana. Satu ismu munsharif, satu mudafun ilaih. Nah, jadi sudah dua pendapat ini. Lalu mana yang benar? Jadi karena ada perbedaan itu saja, baru struktur bahasa saja sudah beda, belum dalam kajian logika. Nah, kalau saya melihatnya dari perspektif ilmu mantik. Jadi kata saum, gadan, ya, di situ ada kata gadan. Kata gadan itu dalam bahasa Arab menunjukkan hari esok. Kalau hari ini al-yaum atau al-an. Kalau kemarin al-ams. Jadi ada tomorrow, kayak sama dengan tomorrow. Ada yesterday. Nah, ada today ya. Kalau al-yaum, al-an itu namanya today. Kalau hari ini saya mengatakan saya puasa besok. Itu benar, tidak salah. Kenapa? Karena hari ini akan habis waktunya ketika matahari gurup. Makanya orang ru'yat itu pada maghrib. Kalau mau pakai kalender Masehi juga boleh, jam 00. Kalau jam 00 itu SMS bankingnya kalau Ibu Indri sudah masuk, berarti sudah mulai tanggal 1. Pada tanggal 1 atau hari ini hari Kamis, pada hari ini saya mengatakan saya puasa besok, benar. Kenapa? Karena saya masih berada di hari Kamis. Tetapi setelah maghrib atau setelah isya saya mengatakan saya puasa besok, itu sudah salah. Di mana letak kesalahannya? Karena saya sudah berada di hari Jumat. Pada hari Jumat saya mengatakan saya puasa besok, saya puasa hari Jumat atau puasa hari Sabtu. Ini dalam makan, dalam koreksi waktu. Kemudian ketika kita membaca ayat Al-Quran, jadi di dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat yang mengatakan la takulanna li syai'in inni fa'ilu zalika gadan. Jangan sekali-kali, jadi bukan cuma jangan sekali-kali. Ini anak taukid, jadi dalam bahasanya penguatan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan
saya akan melakukan sesuatu besok, kecuali kau mengatakan insya Allah. Nah, dari dua argumen ini, maka kalau kita berniat nawaitu saum magadin an ada'i fardi syahri Ramadan, itu keliru. Di mana letak kelirunya? Itu tadi bertentangan dengan ayat surah Al-Kahfi ayat 23, bertentangan dengan logika waktu, perhitungan waktu. An adai dawaitu. Makanya oleh karena itu saya robak ini kemarin ini sempat ribut ini, saya bagi di grup ya tahun 2 tahun lalu. Saya bilang alhamdulillah pagi ini saya dapat wahyu. Jadi saya tulis begitu di WA, macam-macam komentar. Wah, ini namanya apa namanya? Ada yang bilang kebetulan di grup WA teman-teman di Jawa itu yang grup-grup kajian-kajian keislaman, ini namanya gendeng. Apa itu gendeng itu? Gila. Ada lagi bilang itu ente itu keblinger. Itu keblinger. Jadi otaknya sudah tergeser. Kenapa keblinger? Semua ulama bilang begitu, cuma ente sendiri yang berpendapat begitu. Ya saya bilang karena saya dapat wahyu. Nah, tidak ada wahyu sekarang. Ya benar. Beda dapat wahyu dengan menerima wahyu. Nah, kalau itu belum bisa kita bedakan, berarti nah bagaimana dengan yang lain? Kalau menerima wahyu itu cuma nabi. Kalau dapat wahyu, ketika kita baca Al-Quran, kita temukan ayat la taqulanna li syai'in inni fa'ilu gadan. Itu namanya kita mendapat wahyu, bukan menerima wahyu. Jadi beda menerima dan mendapat. Nah, jadi jelas. Nawaitul imsak anil muftirat. Jadi muftirat itu semua yang membatalkan puasa. Jadi bukan cuma makan, minum, dan hubungan intercourse. Jadi semua yang membatalkan puasa. Jadi baik yang dari aspek kinestetik, auditori, visual. Nah, jadi itu yang disebut imsak. Puasa auditori, puasa visual, puasa kinestetik. Kalau puasa menahan lapar, haus, dan itu puasa rendahan. Karena Imam Al-Ghazali membagi puasa itu 3 level. Ada level awam, menahan lapar, haus, dan lain-lain. Kemudian ada level intermediate, pertengahan, itu menahan kinestetik, menahan penglihatan, pendengaran, menahan ucapan. Kemudian ada yang hawasul khas, yang istimewa. Jadi otak pikirannya tidak lagi kotor. Itu namanya berpuasa, membatasi pemikiran-pemikiran kotor yang ada di dalam hati dan pikirannya. Nah, itu namanya al-muftirat, al-mufattirat. Min tulu'il fajr. Kapan puasa itu dimulai? Ada batasannya. Bukan dari sejak malam, tapi sejak terbit fajar, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sampai matahari terbenam. Artinya kalau matahari terbenam, kita sudah beriftar. Selama sebulan kembali kepada Idul Fitri. Artinya apa? Kembali makan pagi. Id artinya kembali, al-fitr makan pagi. Makanya kita disunatkan sholat sunnah menyambut kita kembali makan pagi. Ada yang mengatakan Idul Fitri artinya terbebas dari dosa. Dosa apa dulu? Nah, tidak semua dosa dihapus oleh Tuhan, karena ada hukukullah, ada hukukul adami. Ada hak-hak Tuhan, ada hak-hak sesama manusia. Nah, itu bedanya. Adaan tunai. Kenapa ada tunai? Karena ada qadaan. Jadi Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasul,
kalau perempuan haid atau nifas, apakah dia harus puasa? Apakah dia Nabi bilang tidak harus puasa, boleh mengganti puasanya. Makanya ada hadis yang mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Jadi puasa disuruh ganti, sholat tidak. Kenapa? Nah, ini lagi timbul pertanyaan. Jadi berarti istimewa sekali ibu-ibu. Puasanya disuruh ganti, sholatnya tidak disuruh ganti. Kira-kira kenapa begitu? Apa hikmatut tasyri'nya? Nah, ini nanti dicari oleh Pak Doktor ini. Apa yang hikmah at-tasyri' di dalam hadis yang mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Nah, kalau dulu kita masih pakai nawaitu shaum gadin, ya mungkin dengan penjelasan ini kita boleh berpikir, apa saya mau pakai nawaitu shaum gadin atau nawaitul imsak? Apa artinya imsak? Imsak itu sama dengan saum. Jadi kalau kita baca kitab Mufradat Al-Quran yang ditulis oleh Al-Isfahan, as-saum logatan al-imsak. Jadi imsak itu sama dengan saum. Cuma Quran menggunakan kata as-saum, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diregister. Jadi tiada kata wajib di situ. Tapi kenapa di terjemahannya ada kata wajib? Nah, bagaimana Ibu Aji? Kenapa di terjemahannya menggunakan kata wajib? Padahal di situ tiada wajib. Coba, katabah, katibun, katib itu artinya panitera. Jadi kalau panitera itu bahasanya katib, al-katib. Jadi panitera, panitera pengganti naibul katib, bukan katib badil. Ini katib bawa bedil. Telah dicatat, kutiba. Kenapa dia jadi wajib? Karena dia perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Jadi ada kaidah hukum yang mengatakan bahwa semua perintah itu hukumnya wajib. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan bilang, hei orang-orang yang beriman, telah dicatat, telah diregister bagimu. Bukan di bawah register. Nah, itu beda artinya di bawah register dan diregister. Telah diregister bagimu puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Tadi sudah dijelaskan apa itu takwa. Terdiri dari 4 huruf tambah dengan 5 sama dengan 9 huruf, sama dengan nilai bulan Ramadan itu sendiri. Lalu kalau ada orang berpuasa niatnya salah atau niatnya benar, puasanya imsaknya, jadi saya berniat puasa, saya niat puasa selama 1 bulan, ini niat konyol ini. Jadi itu banyak. Jadi nawaitu shaum fi syahri Ramadan. Wah, saya pertama dengar kaget, kok ada orang niat seperti ini. Jadi setelah saya tanya, oh ini Ustadz Anu yang bilang. Oh, Ustadz Anu, ini kan konyol. Saya puasa, apa artinya puasa? Puasa itu menahan lapar dan haus. Kalau selama 1 bulan bisa mati. Tapi banyak yang menggunakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak menggunakan logika berpikir tentang ibadah. Padahal agama itu ad-dinu huwal aql. La dina liman la aqla lahu. Tapi masih kebanyakan orang seperti itu. Kenapa? Karena mau repot-repot. Yang penting ikut saja. Siapa yang bilang? Ustadz yang bilang. Akhirnya ketika nanti di akhir kemudian, kenapa ente? Oh, Ustadz yang bilang. Ustadz bilang, siapa suruh kau ikut sama saya?
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena ini waktunya terbatas, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak sependapat, silakan dibantah. Jadi ini berbeda dengan semua pendapat yang ada. Jadi kalau seluruh dunia seperti itu, baru satu ini buku yang membahas tentang itu, merubah niat-niat seperti itu. Terima kasih. Baik, bukunya Pak. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu. Dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka menerima, maka maafkanlah Engkau. Wahai yang Maha